silakan bertanya tentang agama Islam. Nah, tapi kalau Anda adalah orang yang berilmu, Anda boleh berbagi ilmu dengan kami di sini. Tapi harus jelas dulu. Gitu. Jadi Anda di sini mau bertanya atau mau mengajar? Silakan. Saya bertanya, kalau untuk mengajar, karena saya belum ibaratkan saya tak ada memahami apa yang dimaksudkan di tujuan di room ini. Karena saya baru naik toh. Ya, Yang saya boleh. ingin tanya dengan ini apa kopnya atau pembahasan ini Oten agama dongeng. Ini Ya, kan oke. Oten agama dongeng. Yang dimaksudkan Oten itu apa? Agama ini agama siapa? Dongeng seperti apa? Siap. Ada Tolong 4 jelaskan. pertanyaan ya. Oten itu siap merujuk Oke, kepada oke. siapa? Agama yang dongeng itu seperti apa? 2 itu aja ya. Yang merujuk Oten ini apa? Tiga, Terus agama detail. agama siapa? Agama Agama siapa? siapa? Oten siapa? Dongeng seperti apa? Oke, siap. Saya jawab ya Bang ya. Oten itu merujuk 2 makna Bang. Itu singkatan. Oknum Kristen dan orang Kristen. Ya. Oknum Kristen dan orang Kristen. Biasanya oknum ini orang-orang baik dari kalangan Kristen biasanya. Soalnya minim sekali dari mereka. Sedikit orang-orang baik biasanya dari Kristen itu oknum. Kenapa? Paling banyak soalnya menghujat. Nah, orang Kristen siapa? Orang-orang yang mengikuti, yang mengaku bahwa sistem kepercayaannya adalah agama Kristen. Yang ngaku-ngaku mengikuti Yesus. Nah, terus agama yang mana yang dongeng? Nah, ini saya tunjukkan sama abang ya. Yang mana yang dongengnya ya. Nih. Abang lihat di kamera bang ya. Oke, saya naikin aja Gafur. Ini naik satu lagi dek. Pakai apa? Biar ini aja Uni naikkan. Ya Uni, siap. Bang Greg kalau udah selesai gantian ya Bang Greg. Sabar ya. Ini naik pakai akun Mesia ya. Mesia.org dek. Ya. Bang Manto Belum masih ada. menyimak saya di sini. Masih. Abang lihat di layar ya. Oke. Oke. Dek bantu nih besarkan itu dek, besarkan yang Mesia aja dek, biar kita lihat Siap. kan apanya dek. Maaf ya Udah, Gafur Uni. ya. Ini minta tolong. Aman Uni. Sudah. Nah. Oke. Abang perhatikan di Komal ya, di depan ini ya Bang. Oke. Ini situs ya Bang. Situs ini kan website yang punya punya apa namanya lembaga hukumnya. Artinya tuh boleh beredar lagi tuh jelas. Nama lembaganya itu Alkitab Sabda. Di sini tuh semuanya tentang Kristen. Nah, Abang baca dongeng nih. Ya, menurut orang Kristen sendiri studi kamus bahasa dongeng. Ternyata di kitab Abang tuh ada dongeng. Jadi, cerita Yotam tentang pohon raja di dalam kitab Hakim pasal ke-9 nomor 7 dan 15 dan cerita Yoas tentang rumput duri dan pohon aras dalam 2 Raja pasal 14 nomor 9 dapat disebut dongeng. Itu ya Bang, yang pertama. Ini dongeng. Nah, mari kita buktikan Bang, benar nggak dongeng? Abang buka kitab Hakim pasal 9 nomor 7. Maka abang cari tafsiran menurut para orang-orang yang berilmu di antara abang. Di sini dikatakan apa? Makna dongengan itu terang sekali. Abimelek adalah semak berduri itu yang tidak melindungi. Abang di-mute dulu bang. Abang sambil kerja kayaknya. Jadi di sini bahwa itu betul-betul dikatakan sebagai sebuah dongeng bang. Ya, ini ada di Perjanjian Lama. Yang kedua, Paulus mengajarkan dongeng. Nih bang. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karangan itu ialah Kristus. Nah, di sini bang, abang baca nih. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel. Ada dalam perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Maka Paulus mengajarkan dongeng kepada orang Kristen. Seperti itu. Bagaimana pendapat abang terkait tentang yang saya sudah tunjukkan itu, abangku?
Gimana menurut abang? Sah tidak kalau kami mengatakan bahwa Kristen itu agama yang bercampur dengan dongeng atau agama dongeng itu sendiri? Menurut abang gimana? Abangku, abang, 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 Bang Manto. Wah, jangan-jangan ini Abang nggak bisa ngemanto, buka mute. abang ngemanto, ngapa kau diam aja? Adik yang nanya, adik yang nanya. Abang ngemanto buka mic-nya. Abang ngemanto. Ternyata aku Populer ini. dipikir-pikir Bang Manto, ya. silakan. Gimana bang? Oke, ini apa yang disampaikan Bunda itu data-data itu jelas tak valid, tetapi itu menurut pemahaman Bunda. Ini Bukan. sebentar ya, jangan dulu, sebentar dulu. Ini Bunda mengedukasikan, tapi edukasi itu apa yang saya dapat, saya bukan telan mentah-mentah. Saya akan memahami dan mempelajari dulu apa yang Bunda sampaikan, apa yang Bunda tunjukkan. Nah, seperti itu Bunda. Ini kan mengedukasi. Bunda tadi mengatakan edukasi, tapi edukasi itu bukan selamanya saya untuk menyerapkan mentah-mentah langsung, bukan. Oke. Nah, yang saya ingin tanyakan lagi Bunda, apa maksud oten itu tuh? Oten itu kan sudah dua makna, orang Kristen dan oknum Kristen. Orang Kristen adalah orang. Berarti oten, orang Kristen oten ya? Oh ya. Oke lah, sebatas itu yang saya tanya, sehingga saya dapat memahami apa oten, karena saya ini belum memahami kalimat dan kata tersebut. Oke? Ada Lanjut. pertanyaan lain Pak Manto? Mungkin, silakan. Tidak ada. Oh, nggak Oke, ada. lanjut. Oke. Baik, Pak. Saya turun, mohon toleransi. Baik. Ya, terima mohon kasih, Pak. toleransinya, pastilah kami toleransi Pak. Kami diajarkan untuk tolerir, membiarkan kalian. Yang non muslim bertanya saja ya, anak bunda, anak bunda nanya aja, anak bunda jangan jelas. Selamat sore semuanya. Sore, Selamat Dul. sore. Ya. Ya silakan Dul. Izin, Aku nih, Bang Greg pengen- gantian ya. Aku izin. pengen curhat aja. Ini aku kan orang yang apa ya? Orang yang ngambang hidupnya. Waduh, kayak si Ya aku kuning dong. pegangannya Kristen. Ya kalau anak aku udah mualaf 5 bulan kemarin. Allah. Masya Allah, semoga menyusul ya Pak. Makanya saya hidupnya ngambang ini. Allah, Pak. Aku mau pengen curhat aja gimana Boleh. enaknya, gimana apa ya, hati itu bisa tenang gitu loh. Subhanallah. Pak, Bapak bisa buka cam nggak? Ya buka aja nggak apa-apa. Oh, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Karena Bapak di sini mau cerita, saya kasih kesempatan Bapak untuk bercerita. Ya, silakan Pak. Ya aku orang Katolik, ya nggak pernah ke gereja juga. Aku orang apa ya? Ya dibilang orang paling jahat lah. Ibadah nggak pernah. Makanya anak aku sekarang udah mualaf, makanya aku mau minta bimbingan itu loh. Masya Allah. Allahu Akbar. Bapak yang saya hormati, ya salam kenal ya. Bapak izin ya, saya ini seorang mahasiswi. Saya belajar untuk membuktikan kebenaran Islam bukan karena saya Islam, tapi karena saya sebagai manusia yang berpikir. Bapak, ketika Bapak merasakan kehampaan di dalam hati, sebenarnya itu naluriah Bapak sebagai seorang manusia yang ingin berada di sesuatu yang dianggap benar dan terbukti kebenarannya. Nah, sebagai orang yang berpikir, tentu Bapak menjalani kehidupan fase by fase. Mungkin Bapak pernah melakukan kesalahan, mungkin Bapak mengalami kemunduran, baik dalam iman, baik dalam kehidupan.
Maka itu yang membuat Bapak mungkin pada saat ini seperti mengambang, rasanya itu seolah-olah mengambang. Mungkin istilah itu yang Bapak katakan kepada kami barusan. Nah, jadi begini Pak, saya adalah seorang yang juga belajar. Bagaimana kalau kita berdua tempatkan diri kita sama-sama belajar. Kita saling sharing aja. Jangan anggap saya menggurui Bapak, jangan anggap saya mengajari Bapak. Anggap di sini saya adalah seorang anak atau saudari yang ingin sharing sama Bapak. Silakan Bapak ceritakan apa yang ingin Bapak Ya, aku ketahui. Silakan. mau minta apa ya, mau cari ilmu yang bisa masuk akal, bisa dicerna dengan hati gitu. Makanya kemarin aku ya sering ikut apa nonton live ya, debat apa Rom Kristen, Rom Muslim, itu mana yang aku cerna itu sekarang belum memahami gitu loh. Makanya aku sering nonton itu. Aku kemarin aku tanya si anak itu kayak gini, anak nggak maksa kalau bapak mau pindah agama ya alhamdulillah gitu. Kalau enggak ya anak nggak maksa gitu. Sebentar ya Pak. Kalau ibu aku udah setuju, kalau ibu aku udah apa ya, udah serak kalau mau pindah tinggal nunggu aku gitu aja. Aku kan orangnya gimana ya, hidupnya itu duniawi aja yang aku pikirin gitu. Ya, silakan Bapak sampaikan apa yang ingin Bapak sampaikan, nanti baru saya tanggapi. Kita tenang di sini, kita tenangkan diri kita kosongkan. Anggap saya ini orang yang nggak tahu apa-apa nih. Kita sama-sama berjalan nih. Saya temenin Bapak berjalan nih. Nah, menurut Bapak, Ya, aku sih nggak kayak gini. Aku nggak apa ya, menjadikan putus-putus satu sama yang lain. Aku mau cari pencerahan hati aja. Siap. Ya, Aku oke mau Pak Dul. ingin pencerahan hati yang tenang itu. Ya, izin boleh saya masuk ya, Pak Dul, supaya Bapak nyaman. Pelan-pelan saya coba bicara, Bapak pahami baik-baik. Nanti kalau Bapak merasa tidak paham, Bapak boleh bertanya ulang ke saya ya, boleh ya? Oke, iya. Oke. Ya. Pertama salam kenal, salam hormat dulu. Saya mahasiswi, jadi saya jangan anggap semua yang saya katakan benar. Pasti ada salahnya. Mari sama-sama kita uji. Bapak, menurut pemahaman Bapak, apa yang dimaksud dengan agama yang benar? Menurut pemahaman Bapak, seperti apa harusnya agama itu bisa dikatakan benar? Ya, seharusnya agama itu jadi pedoman hidup di akhir apa ya, akhir hayat kita gitu loh. Yang Betul, sepakat. bisa menuntun apa ya, ke dunia yang lain yang layak kita tempati, yang kita apa ya, yang layak Ya, surga, kita tempati. surga. Surga lah intinya ya. Ya, Oke. manusia itu memang nggak ada yang sempurna ya. Ya, mendekati Tuhan itu bener-bener tujuan itu utama, yang paling utama itu tujuan ke Tuhan itu aja. Keselamatan ya, bertemu dengan Tuhan ya. Keselamatan. Oke, saya sepakat dengan Bapak. Kita ambil definisi agama yang benar itu adalah agama yang menuntun kita bertemu dengan Tuhan. Saya sepakati itu ya. Nah, menurut Bapak, ada tidak tuntunan di dalam Bible supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan yang diperkenalkan oleh Yeshua HaMashiach atau Yesus, yang adalah Nabi bagi kami, yang adalah Tuhan menurut Bapak? Ada tidak menurut Bapak di dalam perkataannya, cara-cara, tutorialnya, metode-metode, bagaimanakah caranya kita supaya bisa menuju kepada Bapak? Apa kata Yesus? Bapak sudah pernah membaca Bible nggak? Kalau belum, biar saya yang tunjukin. Ada beberapa cara menuju kepada Tuhan yang benar menurut Yesus dan menurut Nabi Muhammad. Bapak boleh bandingkan keduanya nanti, dan Bapak boleh katakan apakah kedua-duanya sama atau tidak. Gimana? Boleh saya sampaikan kepada Bapak ayat-ayatnya? Boleh. Oke. Yang penting yang terbaik Bismillahirrahmanirrahim. itu aja. Siap.
Kalau Bapak lihat di dalam kitab Bapak yang adalah kitab Katolik yang disebut dengan kitab Bible, kami tidak percaya kitab ini sebagai firman Tuhan, Pak, tapi kami percaya kitab ini adalah informasi-informasi tentang Tuhan zaman dahulu yang bercampur antara perkataan manusia dan perkataan Tuhan. Kalau kita berdua sama-sama mencintai Yesus, mari kita ikuti perkataan Yesus. Maka apa kata Yesus? Silakan Bapak cross check dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Kehidupan kekal atau surga itu, kehidupan kekal bisa kita dapatkan dengan cara apa, kata Yesus, Yohanes 17 ayat 3. Mengenal, Pak. Kita harus mengenal satu-satunya Allah. Dalam terjemahan LAI, Allah dibaca Allah, padahal itu satu-satu Theos, satu-satunya sembahan, satu-satunya God, satu-satunya Elohim yang benar, yaitu Dia yang di surga. Sebenarnya kalau bicara tentang surga, surga ini dalam tekstual kitab kalian itu langit. Sebenarnya kita merujuk kepada Dia yang tidak berada di bumi. Dia yang disembah oleh Yesus. Aku akan pergi kepada Bapamu dan Bapakku, Allahmu dan Allahku. Yesus memperkenalkan bahwa ada entitas yang dikatakan Tuhan, yang mana Tuhan ini bukanlah manusia. Maka kalau Bapak ingin tenang, betul-betul mengikuti Yesus, silahkan Bapak sembah Tuhan yang disembah oleh Yesus, bukan malah menyembah kepada Yesus. Matius pasal 7, 15-21. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku yang di surga. Istilah Bapa itu bukan berarti Tuhan beranak sebenarnya. Cuman istilah ini dipakai oleh orang-orang Yahudi menunjukkan kedekatan mereka dengan Tuhan. Karena dalam kitab Lukas pasal 3 nomor 2 ayat 23 sampai seluruhnya itu dikatakan bahwa Adam itu juga anak-anak Allah. Dan istilah anak Allah ini merujuk kepada orang-orang yang membawa damai, orang-orang yang menjalankan ajaran Yesus. Maka andai pun Bapak tidak menggunakan Al-Quran sebagai panduan keyakinan Bapak, tetap Yesus bukanlah Tuhan menurut Yesus. Tapi ada entitas yang disebut dengan Tuhan atau Theos yang tidak ada namanya dalam kitab Bapak. Tidak ada tertulis nama Theos itu siapa dalam kitab Bapak yang perjanjian baru. Kenapa seperti itu? Karena memang penulis kitab Bapak bukanlah orang yang mengenal Tuhan sejati. Maka Tuhan sejati itu supaya kita tidak berlama-lama sesat, Allah utus Nabi terakhir bernama Muhammad ibnu Abdullah, membawakan informasi tentang Tuhan yang benar, memberitahukan siapa namanya, memberitahukan bahwa ternyata Tuhan yang benar ini juga yang mengutus Nabi Isa atau Iswa Masaha untuk mengajarkan bahwa Tuhan itu Echad, Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad. Kul, dalam Al-Quran, Kul huwallahu ahad. Sama, Pak. Nabi Muhammad dan Nabi Yesus itu sama-sama mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang Echad, Tuhan yang satu, Tuhan yang tidak beranak dan Tuhan yang tidak diperanakkan. Maka kalau Bapak betul-betul sebenarnya mengikuti Yeshua Masiah, Bapak seorang Muslim harusnya. Tapi permasalahan muncul. Bagaimana cara melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Tuhannya Yesus? Sementara di kitab Anda tidak jelas apa-apa yang diajarkan oleh Yesus, karena cuma 3 tahun kehidupannya yang terdeteksi dalam kitab 4 kitab yang karangan ini. Dikarang oleh konon katanya Matius, Markus, Lukas. Tidak jelas siapa penulisnya, tapi diakui Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Nah, yang menjadi permasalahan kemudian, apakah betul Tuhan itu membuat ambigu agama ini? Tidak mungkin, Pak. Makanya muncullah Nabi terakhir sebagaimana Yesus pernah berkata, masih banyak yang ingin aku sampaikan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup menanggungnya. Aku akan minta kepada Bapakku untuk mengutus satu penolong lain, seorang penolong lain. Di sini kita harus tahu bahwa sudah ada indikasi bahwa Yesus mengajarkan akan ada munculnya Nabi baru, Nabi terakhir, yang membawa ajaran yang sama, yaitu ajaran menyembah kepada Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah dilihat, Tuhan yang tidak pernah mati. Dalam 1 Timotius pasal ke-6 nomor 16. Ya, perhatikan Pak. Terima kasih Bun. Ini seperti itu. Air mataku nggak terbendung ini. Terima kasih banget Bun.
Allah. Besok kapan-kapan kalau ada waktu ikut gabung, ikut cari pengalaman, cari ilmu. Terima kasih sekali, Bu. Ya, saya boleh saran sama Bapak? Nggak tahan air mata ya ini, Bu. Terima kasih, aku turun dulu aja, ntar lanjut lagi. Nggak tahan. Terima kasih semuanya. Bang Host, terima Semoga kasih. Allah mudahkan Bapak untuk menggapai hidayah ya Pak. Semoga Allah mudahkan Bapak untuk berada di kebenaran. Semoga Allah lapangkan hati Bapak, lembutkan hati Bapak, bukakan pikiran Bapak. Semoga Allah permudah Bapak untuk mencapai mana yang benar itu, berada di kebenaran itu. Semoga Allah bimbing Bapak. Semoga Bapak Ya, ditenangkan terima- oleh Allah ya, terima hatinya dan kasih. juga jiwanya. Aku pamit, terima kasih. Semuanya, selamat sore. Sehat-sehat ya Sehat-sehat. Pak. Jangan pikirkan nanti kalau ada DM masuk ya Pak. Nanti akan banyak orang nge-DM Bapak, baik dari Islam ataupun Kristen. Jangan Bapak pikirkan itu, pikirkan diri Bapak sendiri, pikirkan keselamatan Bapak sendiri. Ya, jangan peduli dengan orang banyak yang belum tentu mereka mampu untuk membantu kita, mengajak kita kepada jalan yang benar. Ya, semoga Bapak diberikan oleh Allah hidayah. Insya Allah, hidayah itu dicari teman-teman. Masya Allah. Amin amin. Jadi teman-teman perhatikan ya, kita itu tidak diperintahkan untuk mengislamkan. Kita hanya diperintahkan untuk, kata Rasulullah, ya, sampaikan walaupun satu ayat dariku. Kata Rasulullah, kita hanya menyampaikan. Tidak ada ceritanya kita itu mampu mengislamkan. Allah sendiri berkata kepada Rasulullah, Rasulullah tidak diberikan kemampuan untuk mengislamkan. Rasulullah hanya diberikan kemampuan untuk menyampaikan. Rasulullah hanya diberikan ilmu dari Allah untuk mengajak orang-orang agar tahu siapa Tuhan yang benar. Jumawa dan sombonglah rasanya kalau kita bisa mengislamkan orang, karena hidayah itu milik Allah. Kita hanya bisa melihat zahir teman-teman, tapi kita tidak bisa menilai batin. Zahirnya terlihat benar, belum tentu benar. Jadi ketika seseorang itu memang terlihat ingin mendapatkan ilmu, maka itu akan terbukti kalau dia mencari. Ya, maka insya Allah semoga Bapak tadi kita doakan bersama beliau mendapatkan hidayah, ditenangkan oleh Allah hatinya, seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yadhanun. Kata Allah, innal ladzina amanu, ya sesungguhnya orang-orang beriman, wal ladzina hadu dan orang-orang Yahudi, wan nasara dan orang-orang Nasrani, wasabiin dan orang-orang Sabiin. Man, barang siapa di antara mereka, man amana billah, beriman kepada Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, dan hari akhir, ya, wa amila salihan, dan kemudian beramal soleh, falahum ajrum inda rabbihim, dan mereka akan mendapatkan dari Tuhannya apa yang memang pantas mereka dapatkan, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidaklah mereka bersedih hati. Jadi artinya ketenangan itu berbeda dengan ini teman. Terlihat tenang belum tentu tenang, ya. Itu tidak terlihat. Ketenangan itu betul-betul dirasakan oleh orang-orang yang betul-betul bisa membuktikan bahwa Islam atau agama yang dia yakini itu betul-betul kebenaran, tak terbantahkan, dan sejalan dengan naluriah manusia, sejalan dengan akal, sejalan dengan hati nurani. Kalau ada agama, ada ajaran bertentangan dengan naluri manusia, bertentangan dengan akal manusia, bertentangan dengan hati nurani manusia, maka dipastikan ini bukan agama yang benar. Karena bagaimana mungkin aksiomanya Tuhan itu benar mengajak orang-orang untuk berbuat tidak benar, menyalahi kodratnya? Maka ini adalah ajaran yang keliru. Nah, Islam sendiri adalah ajaran yang tidak bertentangan dengan naluri manusia, tidak bertentangan dengan naturnya manusia, tidak bertentangan dengan empati dan akal manusia. Maka Islam bisa dikatakan benar sesuai dengan kebutuhan manusia yang punya natur kemanusiaan. Begitu juga dengan aspek lain, bahwa Al-Quran ini jelas
datang dari orang yang benar, yang memiliki sifat sidik, yang terbukti kebenarannya. Fakta, sebelum beliau mengaku sebagai Rasul, beliau bergelar Al-Amin. Artinya ketika kita mendapatkan ilmu pengetahuan tentang seseorang, maka orang yang tinggal bersama beliau lah yang tahu siapa beliau, bukan orang itu. Kalau saya mengaku baik, itu dari diri saya sendiri. Tapi orang yang tinggal bersama saya, yang bersaksi bahwa saya baik, maka saya bisa dikatakan baik. Saya benar kebaikannya, karena coherence, sesuai dengan realitas. Maka Rasulullah SAW adalah manusia yang digelari Al-Amin. Al-Amin artinya apa? Benar. Dan dia berkata benar. Nah, orang yang tidak pernah berbohong, tidak ada kepentingan baginya untuk berbohong lagi. Karena dia sudah mendapatkan tempat, istrinya sudah orang kaya, keluarganya sudah terpandang, dia pun sudah diakui kebenarannya. Apa gunanya beliau berbohong? Apalagi ketika beliau seumpamanya beliau berbohong lalu beliau menderita, ngapain? Rugi sekali baginda Rasulullah itu berbohong untuk sementara beliau berbohong akhirnya menderita. Berbeda dengan Paulus. Paulus ini adalah awalnya seorang penjahat, penyesah murid Yesus. Maka dia harus menunjukkan citra baiknya di depan orang supaya dia dianggap benar. Nabi Muhammad tidak perlu tepu-tepu. Nabi Muhammad tidak perlu sok-sokan, nggak perlu pencitraan. Karena beliau sudah dapat citra dari awal. Maka Rasulullah itu akan berani mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan tidak ada satupun bukti Nabiku pernah berbohong. Setiap nubuatannya terlaksana, terjadi. Maka dari sisi, kalau kita bicara tentang kebenaran, salah satu teori kebenaran itu adalah teori performa. Performa itu maksudnya adalah kebenaran yang disandarkan kepada orang yang kredibel. Maka Nabi Muhammad teruji kredibilitasnya. Setelah menjadi seorang Rasul pun, beliau mendapatkan privilege, tapi perhatikan hidup beliau. Bukanlah orang yang ingin tentang kekayaan duniawi sebagaimana Paulus mengajarkan. Tidak bolehkah kami mendapatkan hasil duniawi ketika kami menginjili? Itu Paulus. Bukankah seharusnya kamu puji? Sementara Rasulullah SAW ketika menjadi Rasul justru apa? Menderita. Paulus katanya memang menderita. Tapi penderitaan itu dia coba untuk apa? Dia larikan. Oh, saya loh orang Farisi. Dia bela itu. Kalau Rasulullah tidak. Rasulullah bersabar. Dan bahkan Rasulullah itu ketika beliau mendapatkan privilege, beliau boleh menikahi mungkin 20 atau 30 istri. Beliau tidak lakukan itu. Banyak orang yang menginginkan menjadi istri Rasulullah. Tapi tidak. Dan bayangkan, Rasulullah itu boleh memakan harta rampasan perang. Apakah Rasulullah itu berapa kali perperangan? Apakah beliau kaya raya? Tidak. Justru harta rampasan perang itu beliau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak baik bagi beliau menyimpan emas berlama-lama. Maka ada sebuah riwayat hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah cepat-cepat mengeluarkan emas yang ada di rumah beliau. Jadi beginilah cara membuktikan seseorang itu benar atau tidak benar. Dilihat dari konsistensi omongannya. Kalau hari ini dia bilang, sunat nggak penting, tahu-tahu muridnya bersunat. Tiba-tiba dia mengatakan sesuatu yang tidak difirmankan oleh Tuhan. Nabi palsu. Nah, jadi kalau kita bicara bagaimana cara menentukan mana yang benar, kita lihat siapa yang bicara, kita lihat apa yang dibicarakannya. Kalau sudah terbukti yang bicara ini orang benar dan apa yang dibicarakannya itu benar, maka pasti informasi di dalamnya tentang Tuhan itu pasti Tuhan yang benar. Kalau orangnya sudah berdusta, isi kitabnya bercampur, karangan manusia tidak jelas, sudah pasti di dalamnya belum tentu kebenaran. Begitu kita menilai secara rasional. Rasio. Apa itu rasio? Pertimbangan akal. Kalau begini, maka begitu. Kalau Nabi Muhammad itu ajarannya datang dari iblis, tentulah ada ajaran dalam Al-Quran yang merugikan penganutnya dan merugikan orang lain. Tunjukkan kepada saya ada satu ajaran di Islam yang merugikan penganutnya dan merugikan orang lain. Kalau Kristen saya bisa tunjukkan. Ajaran membenci orang tua. Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, maka tidak bisa jadi pengikutku. Ini merugikan keluarga sendiri. Ajaran tampar pipi kiri kasih kanan. Merugikan penganutnya. Ya. Dan membedakan antara orang Israel dengan orang lain. Merugikan orang-orang yang tidak bersama dengan ini. Dengan orang Israel. Seperti suku Amalek dirugikan. Suku Moab dirugikan. Bayangkan dalam kitab perjanjian lama. Suku Amalek tidak diberikan Rasul. Lalu mereka ingkar, dibunuh. Salah siapa itu? Salah Tuhannya lah. Kenapa Tuhannya tidak mengutus Nabi kepada suku Amalek? Kenapa tidak diberikan aturan kepada orang Moab? Wajarlah mereka menyembah, mereka nggak tahu mana Tuhan yang benar.
Kalau memang Yesus adalah Tuhan, kenapa Yesus tidak datang kepada suku Amalek? Karena Yesus hanya datang ke Bani Israel. Tiba-tiba orang suku Amalek tidak menyembah kepada Tuhan yang dianggap adalah Yesus. Kenapa kemudian dibunuh suku Amalek? Bayangkan dalam Al-Quran, orang yang belum sampai risalah kenabian kepadanya, maka mereka tidak berdosa karena mereka masuk ahlul fatrah. Ini Tuhan yang benar nih. Tiba-tiba ada Tuhan dalam perjanjian lama membunuhi suku Amalek, membunuhi suku Moab karena menyembah kepada ilah lain. Salah siapa? Kenapa tidak memperkenalkan diri kepada suku Amalek? Kenapa tidak memperkenalkan diri kepada suku Moab sehingga mereka tahu mana Tuhan benar, mana Tuhan salah? Ketika mereka menyembah kepada ilah lain, kenapa mereka dibantai? Apakah ini Tuhan yang benar? Maka mustahil apa yang tertulis dalam kitab perjanjian lama itu adalah betul-betul dari Tuhan. Perhatikan baik-baik, suku Amalek ditumpas Tuhan Kristen turun-temurun. Tidak dikasih kesempatan bayi-bayi itu untuk mengenal mana Tuhan benar, mana Tuhan yang tidak benar. Dibunuhi mereka satu-satu. Yang menyusui pun digorok. Apakah ini Tuhan yang benar? Tuhan yang mengajarkan rasis. Tuhan yang mengajarkan bahwa yang diselamatkan hanya orang Bani Israel saja. Kalau Bani Israel berbuat dosa, nggak apa-apa, santai aja, walaupun pernah dihukum. Daud ngambil bini orang tidak dibunuh. Giliran yang bukan nenek moyang Tuhannya dibunuh. Padahal cuma teledor doang. Katanya Tuhannya Maha Pengasih. Adanya keinkonsistenan, tidak konsistennya karakter Tuhan dalam perjanjian lama, ini adalah bukti bahwa apa yang diceritakan dalam Bible tidak semua firman Tuhan, melainkan karangan manusia untuk menggambarkan Tuhan menurut perspektif mereka, untuk kepentingan mereka. Siapa yang diuntungkan dalam kitabnya Bani Israel ini? Orang Yahudi, yang mana dialah yang telah menuliskan kitab-kitab ini dan memberikannya kepada Kristen. Kepentingan orang Yahudi untuk menaikkan derajat kelompok mereka itu ketara sekali dalam perjanjian lama. Ketika orang Yahudi ini membunuhi Yesus sebagai Tuhan, kata orang Kristen, tapi orang Kristen mendapatkan informasi tentang ketuhanan dari Yahudi. Giliran Yesus dituduh anak haram, mereka tolak. Giliran mereka katakan bahwa orang Bani Israel itu ada orang yang hebat, pilihan Tuhan, bersamai Tuhan, mereka percaya. Tapi ketika mereka percaya bahwa Yesus anak hasil zina, Yesus nabi palsu, mereka bilang Yahudi salah. Makanya ada tidak konsistensinya orang Kristen ini. Di abad ke-19, di abad Perang Dunia Kedua, teman-teman tahu Polandia itu dibunuhi satu-satu orangnya orang Yahudi sama orang-orang Nazi yang sangat membenci orang Yahudi. Tiba-tiba Karesteng sekarang malah bilang Israel adalah umat pilihan Tuhan. Ketidakkonsistenan orang-orang Kristen menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang yang tidak jelas sumber ilmu pengetahuannya tentang Tuhan. Ya, buktinya apa? Setiap apa yang diomongkan itu pasti dibantah sendiri. Kalau bukan dengan lisannya sendiri, kalau bukan dari kitabnya. Kalau bukan dari kitabnya, kalau tidak dari doktrinnya. Kalau tidak dari doktrinnya, dari orang Kristen yang lain. Semua berkontradiksi, tidak konsisten. Inilah Kristen. Itu dulu. Gitu loh. Oh, ini turun dulu deh ya, dibatasi deh. Kena Bang Greg. Ada laporan kan? Ada laporan. Teman-teman bantu tap layar ya sambil bantu love orange ya, diisi love orange-nya biar Komal makin kuat karena banyak udah kepanasan di bawah. Kepada kepanasan di bawah. Mana Oni naikin lagi, Bang Greg? Bentar, saya agak lihat di sini. Hah? Kena tombak ya, kena tombak. Sabar Ten, sabar. Ini ujian, sabar. Panas. Nyalain AC-nya Bang Greg, nyalain AC-nya. Panas di bawah. Udah kepanasan Noten. Kak Rina selamat sore. Kak Rina selamat sore. Ini naik nih, ini. Kak Rina selamat sore. Izin saya turunkan Kak Rina ya, belum ada respon ya. Teman-teman kencangkan tap-tapnya lagi, share-share ya. Love orange-nya jangan lupa karena ini semakin ya panas. Ini harus didinginkan. Didinginkan dengan love orange, dengan tap-tap layar, share-share ulang ya teman-teman ya. Oke, lanjut nih.
Ya, jadi kalau kita bicara tentang agama mana yang benar, maka ketika kita bilang bahwa agama saya benar, kita harus bisa membuktikan kebenaran itu. Cara membuktikan kebenaran itu menggunakan apa? Kaidah-kaidah yang jelas, rasional kita, ya ilmu pengetahuan kita, kemampuan berpikir kita atau kognitif, hati nurani kita libatkan di situ. Karena kalau seandainya ada Tuhan yang tidak punya empati, ya ini psikopat. Masa iya ada Tuhan yang menghabisi nyawa anak kecil untuk menyelamatkan orang-orang berdosa? Masa begitu? Apakah betul seperti itu? Kan tidak. Maka mari kita jujur. Mari kita jujur. Apakah kalian umat Kristen betul-betul konsisten dengan statement kalian? Kami hargai kok. Asal kalian jujur. Ketika kalian naik di atas ini, jujur saja. Apakah kalian menerima Tuhan yang benar itu adalah Tuhan di perjanjian lama? Mari kita konsisten. Kalau omongan itu tidak konsisten, maka itu tidak bisa dikatakan kebenaran. Karena kebenaran itu adalah sesuatu yang konsisten, koheren, dan koresponden itu jelas. Kalau yang diomongkan kemudian dibantah sendiri, loh kok ngajak saya debat. Wong sendirinya debat sendiri dengan dirinya sendiri. Tuhan saya satu, Uni. Argumen pertama. Dibantah di argumen kedua. Tapi 3. Uni, saya mengikuti Yesus. Argumen pertama. Dibantah dengan perilaku. Oh ya, mengikuti Yesus? Sudikah engkau ditampar pipi kiri kasih kanan? Tapi begini Uni, itu kan alegori. Jujurlah. Kalau kami umat Islam, itu konsistensi kami itu wajib kami lakukan. Contoh. Rifa, apakah engkau mengikuti Muhammad ibnu Abdullah? Yes. Apa yang kau ikuti? Sholat sebagaimana Rasul saya sholat. Puasa sebagaimana yang diperintahkan. Berzakat sebagaimana yang diperintahkan. Taat kepada orang yang harus ditaati. Ya, keras dan tegas kepada orang yang memang harus dikerasi dan ditegasi. Mana ajarannya? Ada perintahnya, adil. Jadi semua liturgi, aturan di dalam Islam itu sandarannya Nabi Muhammad. Kalian ngaku-ngaku pengikut Yesus, giliran ditanya, kalian ngikutin yang mana dari Yesus? Ajaran kasih. Oh iya, yang mana kasih? Kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Oh iya, kayak mana cara mengasihi diri sendiri? Jadi begini. Kayak mana? Pikul salib, tampar pipi kiri kasih kanan, biarkan orang jahat kepada kita jangan melawan. Itu namanya ajaran siksa diri. Jadi ketika Yesus mengajarkan kasihilah dirimu, kasihi orang lain seperti kau mengasihi dirimu, Yesus mengajarkan untuk salib orang lain karena kau diperintahkan pikul salib, tampar orang lain karena kau diperintahkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Kemudian nggak boleh orang lain melawan orang jahat karena kau juga begitu. Jadi apa yang diperintahkan Yesus berlakukan kepadamu, perlakukan juga kepada orang lain. Kalau di kami apa? Dilarang zolim terhadap diri sendiri. Ketika saya tidak mau disentil, saya tidak akan nyentil orang lain. Ketika saya tidak mau dihujat, saya tidak akan hujat orang lain. Seperti itu mengasihi diri sendiri sebagaimana mengasihi orang lain. Jangan ajarannya kayaknya kedengaran manis di bibir tapi sulit di perbuatan. Ujung-ujungnya bilang ajaran alegori. Begitu ya, anak kakak saya nangis, saya tutup dulu. Silakan lanjut yang lain. Kok kepanasan yang di bawah? Kalau mau naik kan aja, bantah aja. Naik. Jangan cuma bisanya typing. Ya, selamat sore. Kakak. Ya, selamat sore. Sore, Abang. Ya. Ini baru bergabung, ini udah lama saya tonton dari bawah. Ya, Ya, silakan. Abang Bang, ya. agamanya apa? Silakan. Saya Kristen Kak. Oke. Sarkan host sama dengan saya biar kita ini ya. Oke. Baik, Abang Niha Danolaya. Selamat datang di komalnya orang Islam atau roomnya orang Islam. Di room ini orang-orang awam dari kalangan non-Islam boleh bertanya tentang Islam dan boleh bertanya bagaimana pengetahuan saya tentang kitab orang lain. Boleh? Nggak apa-apa? Atau apa-apa yang berkaitan dengan lintas agama. Boleh. Saya akan jawab kalau saya
tahu. Saya akan tidak menjawab kalau saya tidak tahu, ya. Kalau saya belum tahu, saya jadikan PR, saya cari tahu. Nah, di sini orang-orang awam hanya bertanya saja, karena saya lagi tidak ingin tahu bagaimana memahami Kristen dari sisi orang awam. Oke? Jadi maksudnya adalah kalau Anda punya ilmu, silakan jelaskan. Kalau tidak punya ilmu, silakan bertanya saja. Seperti itu, abangku. Sebelumnya kakak, saya ini tidak punya ilmu apa-apa, cuma karena saya pengen belajar saja dan juga apa itu, menanyakan hal-hal sesuatu yang perlu kita sebentar dulu kayak yang Boleh, perlu boleh. kita Santai-santai. ambil satu apa itu namanya, bentar ya bentar. Saya jawab dulu Jason ya. Mana nih nggak ada paus lewat, beda sama Edis ya. Ya beda Jason. Edis itu butuh paus ya, karena dia miskin. Kalau saya nggak butuh paus ya, karena saya kebetulan duitnya banyak ya. Maaf ya Jason, kami beda kelas ya. Oke lanjut deh. Nambahin dikit. Iya. Jadi gini kan, kalau edit sekian ribu, gini loh teman. Orang yang nonton seminar dengan orang yang nonton jogetan, itu pasti banyak orang yang nonton jogetan. Karena kalau orang nonton seminar mikir, orang nonton joget nggak perlu mikir, pasti banyak yang nonton joget. Lanjut ini. Ya, silakan adekku Danu. Namanya siapa dek? Biar Uni enak manggilnya. Panggilnya Na ya. Danu. Itu nama saya kan Nihadanu. Niha berarti. Nihadanu karena saya orang Nias dari Sumatera Utara kak. Ya, panggilnya Niha berarti ya, Dek. Bang Ben di mute dulu Bang Ben, soalnya double. Iya. Oke, Niha, silakan adekku. Ada yang mau ditanyakan silakan. Insya Allah kalau Uni bisa jawab, Uni jawab ya. Kalau Uni tidak bisa menjawab, Uni tidak menjawabnya ya, karena kami dilarang untuk sok tahu. Kami dilarang untuk menyampaikan sesuatu yang kami belum ketahui. Ya, silakan adekku. Ini cuma hanya bertanya saja ya kak, bukan Iya. apa arti daripada Assalamualaikum dan juga Alhamdulillah itu kak? Oh, Assalamualaikum. Kepada Ya. Allah. Itu ucapan Bukan. itu. Iya. Ucapan Assalamualaikum itu di mute dulu nih, ada double nih Greg. Ucapan Assalamualaikum itu adalah ucapan antara umat Islam kepada umat Islam lainnya yang artinya adalah Assalamu alaikum. Keselamatan alaikum itu artinya untuk kamu. Keselamatanlah bagimu. Itu doa kita kepada saudara-saudara kita yang muslim. Seperti itu. Alhamdulillah artinya adalah alhamdu. Alhamdu. Segala puji lillah bagi Allah. Jadi ini adalah ucapan kami, ketawaduan kami bahwa segala pujian itu hanya layak kepada Allah, tidak kepada makhluk. Seperti itu, adikku. Buka mic-nya, Dek. Saya bertanya sekali lagi kak, apa Silakan, perbedaan Assalamualaikum Silakan, Dek. sama dengan Assalamualaikum? Itu yang perlu yang sering saya dengar sama orang-orang Islam sana. Kum dan ka, jamak dan tunggal. Ya Kak, Greg, mungkin Greg mau menjelaskan dari sisi K linguistik itu bahasa Arab. Sania, Uni. Sania ya, Sana. dua ya. Enggak, biar Greg aja jelasin. Kalau mau jelasin, Greg silakan, ambil alih, Dek. Oke. Untuk Assalamualaikum, kum itu kembali kepada mereka yang banyak. Lebih dari 3 orang. Atau untuk 3 orang, itu Assalamualaikum. Kemudian alaika, ka ini kembali kepada 1 orang, yaitu kamu. Assalamualaikum, yaitu keselamatan atas kamu. Jumlah Tapi orangnya, kalau- Dek. Oh, Intinya iya. jumlah orangnya, Dek. Tapi Oke, betul. esensinya sama. Nah, paham nggak penjelasan saudara Greg barusan? Luar biasa. Kalau masalah penjelasannya kayak paham. Oke, Tentang alhamdulillah. muslim. Lanjut, Dek. Jadi itu tergantung kepercayaan kita masing-masing kak. Karena kita di dunia ini kan tidak ada yang sempurna. Itu wajib kita belajar. Makanya saya naik di atas komal ini untuk Ya, nggak apa-apa. mempertanyakan manakah yang paling tepat digunakan untuk semua orang atau digunakan secara pribadi.
Itulah sebagai pertanyaan saya di atas Komal KKI. Terima kasih, Kak. Iya. Ya, itu tadi sudah dijelaskan sama Brother Greg dan Anda mengatakan bahwa Anda sudah paham. Saya pikir Anda sudah tahu jawabannya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, Kak. Saya mau tanya dulu, apakah di dalam agama Islam itu ataupun Muslim, apakah diperbolehkan banyak istri atau bagaimana, Kak? Kadang juga Ya, ada yang bilang tuh 1, bisa 10, bisa 20 dan segala macam sampai sekian. Oke. Gitu, Kak. Di dalam Islam itu bukan diperbolehkan banyak istri, tapi dibatasi istri supaya nggak banyak. Dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, di-mute dulu deh. Dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, orang-orang memiliki istrinya sampai banyak sekali. Maka Islam hadir untuk membatasi supaya maksimalnya cuma 4, itu pun kalau mampu. Maka ada dalam surah An-Nisa dikatakan bahwa kalau orang Islam ini tidak mampu berlaku adil, tidak mampu berlaku baik kepada anak-anak yatim yang mereka nikahi, paham ya? Konteksnya pada waktu itu orang-orang yang mengikuti Rasulullah, daripada mereka menikahi anak yatim lalu kemudian mereka zalim kepada anak yatim itu, lebih baik bagi mereka menikahi 2, 3 atau 4 perempuan yang mereka sukai. Karena seandainya mereka menikah dengan anak yatim 1 orang lalu mereka zalim, dosanya sangatlah berat, besar sekali dosanya. Nah, maka daripada mereka menzolimi anak-anak yatim, lebih baik mereka menikahi 2, 3 atau 4. Justru dibatasi. Bahkan dulu sahabat-sahabat Rasulullah yang memiliki istri lebih dari 4 harus menceraikan istrinya yang lebih dari 4, memilih mana yang akan dijadikan istri. Kenapa? Maksimalnya cuma 4, dibatasi. Nah, itu untuk umatnya Rasulullah. Kenapa? Kalau Rasulullah, beliau adalah orang yang berakhlak mulia. Maka kalaupun beliau punya istri 1000 pun tidak akan ada kezoliman. Masalahnya beliau tidak sampai 1000 seperti Salomo dan tidak sampai seperti Daud yang istrinya sangatlah banyak dalam kitabnya umat Kristen. Justru Nabi Muhammad itu akhlaknya jauh dari dari nabi-nabinya di Israel. Ya, Nabi Muhammad tidak pernah ngambil istri orang. Nabi Muhammad tidak pernah meniduri anak umur 3 tahun. Ya, Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah ketika beliau sudah balik, karena aturan menikah itu di Islam sudah balik. Ya, seperti itu, brotherku. Jadi memang boleh, tapi bagi yang mampu, Dek. Kalau ada orang Islam miskin, wajahnya jelek, bau ketiak, lutut goyang-goyang, jangankan nikah dengan 2 istri, Dek. 1 istri aja dia nggak layak, Dek. Kenapa? Makannya aja kembang kempis sendiri, mau ngajak anak orang pula makan sama dia. Tahu diri. Seperti itu. Beginilah Islam itu realistisnya. Nalar sekali Islam itu. Bukan ajaran yang sok baik, sok bijak, tapi ternyata nggak sesuai dengan naluri manusia gitu. Seperti itu, adindaku. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, Kak. Seandainya kita menikah kedua kali ataupun ketiga kali sampai sekian, apa hukum Tauratnya dalam agama Islam? Kami nggak ada hukum Taurat, Dek. Karena hukum Taurat itu untuk orang Yahudi. Kami adanya hukum syariat, Al-Quran. Kalau kamu mampu menikah lebih dari 1, ya silakan. Kalau ada yang mau, emang ada yang mau? Masalahnya ada yang mau nggak? Kalau ada yang mau, ya silakan. Yang masalah kan nanti nggak ada yang mau, kan gitu. Kan menikah itu kan mau dan nggak mau. Kalau kalian misalkannya ada yang mau sama kalian, istri kalian juga nggak masalah, ya nikahlah. Apa masalah? Apa masalahnya, ya? Tapi kalau kalian mukanya udahlah jelek, nggak menyenangkan, bau ketiak, miskin, bau kentut, bisulan, hidup aja kembang kempis, rokok aja minta-minta, mau pula nikah 2, itu namanya kalian nggak tahu diri, gitu kan? Jadi ya, nikahlah lebih dari 1 kalau kalian mampu. Kalau nggak mampu, janganlah. Sedih aku dengarkannya. Nambahin dikit ya tentang Torah ya, silakan, izin Bang. ya. Jadi Torah itu baik di Ulangan 33 nomor 4 dan maupun di Al-Isra ayat 2 itu dikatakan bahwasanya Torah itu hanya untuk Bani Israel, untuk jemaat Yakub. Dan dalam Torah, dalam Yahudi, batas menikah itu 18. Bukan cuma 4, 18.
ini mengacu kepada istri Daud, gitu bang. Kalau di Kristen nggak ada batasan menikah, karena nggak ada larangan poligami juga. Emang ada batasan di Kristen berapa istri yang boleh dinikahi? Nggak ada. Tidak ada larangan poligami di Kristen. Mereka nikah 1000 orang juga nggak berdosa. Emang berdosa gitu? Berdosa kalian kalau nikah lebih dari 1. Ada gitu ajaran Yesus? Nggak ada. Memang agak beda ya dek. Kalau di kami ada aturannya. Di Yahudi ada aturannya. Di Kristen nggak ada aturan gitu. Aturannya bikin sendiri tiap gereja. Pendetanya yang bilang nggak boleh nikah. Pas ditanya mana dalilnya nggak boleh poligami, nggak ada ayatnya. Aturan cara menikah aja orang Kristen nggak ada. Bagaimana cara membedakan hubungan halal dengan hubungan haram di Kristen? Nggak ada beda. Karena memang nggak ada aturannya di Kristen. Kalau ada sok kasih saya dalilnya. Kalau ada seperti itu adikku. Jadi beda kita ya dek. Yahudi punya aturan, Islam punya aturan. Kristen nggak punya aturan. Iya kak. Makanya saya tidak nikah lagi kak. Makanya saya duda terus karena Ya ada kayak Yesus larangan. aja dek. Hanya susah kali. Bagaimana juga kalau ada angin-angin atau sesuatu hal yang perlu kita ingatkan, kan nggak enak-enaknya pada kita Iya di ngoco sana. aja dek. Ngoco aja dek. Kalau kan di Kristen nggak boleh nikah sama perempuan lain. Kan di Kristen kan nggak boleh nikah dek kan. Dek, kalian kan Kristen kalau udah bercerai nggak boleh nikah lagi kan. Ngoco aja, ngoco. Ngapain Menurut dek? Kan abang nggak boleh. itu sesuai nggak dengan natur manusia bang? Aturan yang ada dalam kekristenan bang. Sulit itu Kristen itu ajarannya nggak relevan. Nggak boleh Kira-kira nikah loh dia, karena dia masuk bercerai kan dek. akal nggak Kamu Tuhan cerai kan dek? memberikan sebuah aturan yang bertentangan dengan natur manusia? Make sense nggak Tuhan memberikan aturan semacam itu bang? Teman-teman, maaf ya, saya itu memberikan solusi buat adik ini. Kalian tuh nggak paham. Adik ini lagi kasihan nasibnya. Dia punya natur laki-laki, punya syahwat, punya nafsu. Ya kan, Dek? Bener nggak, Dek? Nah, tapi di Kristen, dia nggak boleh nikah sama perempuan manapun karena dia siap bercerai. Ya kan, Dek? Bercerai aja dia nggak boleh loh, walaupun. Nah, makanya supaya dia nggak tersakiti ya pakai boneka. Ya kan, Dek? Kan nggak berdosa pakai boneka. Nah, kasihan. Pertanyaannya, izin bang Lanjut, Nia, Gofur. bang